Firman Tuhan yang menjadi landasan pernikahan dari kedua mempelai dikutip dari 1 Korintus 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkhusus untuk kedua mempelai. Dari segi pemahaman Alkitabiah atau teologis, banyak hal yang menjadi tujuan daripada sebuah pernikahan. Tapi salah satu tujuan dari banyak pernikahan itu sendiri, bahwa pernikahan itu adalah bertujuan untuk menjadikan rumah tangga yang telah dipersatukan oleh Kristus Yesus sebagai lembaga terkecil untuk perpanjangan tangan Allah mewujudkan kerajaan Allah yang semakin nyata di tengah-tengah dunia. Jika rumah tangga itu adalah bertujuan sebagai perpanjang tanganan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah semakin nyata di tengah-tengah dunia, sungguhlah tidak mungkin rumah tangga itu akan memiliki kekuatan ketika dia tidak berada di dalam diri dari kekuatan kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah bukanlah hanya sebatas kata-kata. Kerajaan Allah bukanlah sebuah bentuk negara yang terbentuk oleh hasil dari usaha politis. Tapi kerajaan Allah itu adalah diri Allah sendiri. Di dalam kerendahan hati yang telah berkenan menjadi bagian daripada umat manusia yang telah Dia tebus dengan cara menyerahkan dirinya kepada manusia itu sendiri oleh kerendahan hati. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, setiap laki-laki dan setiap perempuan pastilah memiliki kriteria ketika dia berencana untuk membentuk sebuah rumah tangga dalam proses keberlangsungan hidupnya. Itu adalah sah-sah saja. Tetapi sungguh Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam proses perjalanan kehidupan kita masing-masing, dan pada hari ini kita telah terbentuk menjadi satu rumah tangga yang kita akui telah dibentuk oleh Kristus itu sendiri. Menganalisa proses perjalanan tersebut, pastilah kita heran. Keheranan yang pertama, sebenarnya di manakah titik awal pertemuan dari kedua hati tersebut? Sudah barang tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebuah pernikahan adalah dipersatukan oleh dua insan yang berbeda. Bisa saja agama berbeda, bisa saja bangsa berbeda, bisa saja budaya berbeda, bisa saja bahasa berbeda, bisa saja latar belakang pendidikan berbeda. Tapi diakhiri di altar gereja melalui berkat pernikahan kudus itu dan menjadi sebuah rumah tangga. Mengapa saya mengatakan di manakah titik awal pertemuan tersebut? Banyak
sepasang kekasih menjalin cinta asmara bertahun-tahun, tapi pada akhirnya kandas, putus pupus di tengah jalan. Tapi di lain pihak ada yang hanya berkenalan 3, 4, mungkin 1 tahun dan menjalin asmara, tapi diakhiri sampai kepada titik akhir menghadap kehadirat Tuhan dan menerima pemberkatan nikah. Satao domar sita dan naduau laikon natuari dak ko babuat tu imana na berupa 1000 walap asaboy husong kakin narwakku ayang go siap pertuturoni dak talu biba mamasu-masu nasida do mamasu-masu iba ala boru na iba alaya la kekuasaan ni ben maing jongjong di son ba pinakke majo. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus memberi kesimpulan bahwa memang jodoh dan kematian itu sendiri adalah hak dan kuasa Tuhan. Dan yang terindah dari proses keberlangsungan kedua misteri tersebut, yang mengatur skenario yang berlangsung di dalamnya hanya Tuhan. Enak tarboto diga parmatetta. Dungi dak taboto di dia naga berokapta. Iban na dong edei di dia do rokapi. Gak ada yang kita tahu. Itu tadi maka saya katakan, di manakah titik awal? Di manakah titik awal dari kedua insan tersebut dengan berbagai latar belakang yang berbeda, lalu mereka memiliki hati yang terpaut. Ya nggak apa-apalah, sah-sah saja. Dari mana datangnya lintah? Sedih teh. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kemudian dibarengi dengan kriteria yang ada pada diri kita masing-masing. Yang menjadi pasangan saya itu, saya bercita-cita seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu di manakah titik awal Tuhan bekerja atas itu semua dan mengatakan, ya inilah yang menjadi pasanganmu. Disitulah kemisterian itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera. Yang satu kuliah di Kalimantan, yang satu kuliah di Medan. Gak tahu di mana mereka diketemu. Satu bekerja di Kalimantan, satu bekerja di sini. Satu orang Medan, satu orang Kota Cane. Nama beli. Misteri. Dan hanya berhubungan 1 tahun. Lalu saya tanya, kok berani-beranian kalian menikah? Baru 1 tahun pacaran. Memangnya udah saling mengenal? Halus nilai kon, toye mamang mamereng di sido inna. Urusanmu meba mau mamereng di si ikuti bana. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, titik awal itu diawali oleh Tuhan jauh melebihi daripada kriteria kita. Adul sian nata parsita, adul sian natatagam ido di pada dede bata. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kriteria itu enggak berlaku untuk Tuhan. Sama seperti ketika Hawa dicipta, si mau sonahona maboto na dumenga do pako. Bukan kau yang tahu mana yang terbaik bagi dirimu. Tapi ketika Adam tertidur, disitulah Allah menciptakan siapa? Hawa. Dan kemungkinan ketika Adam tidak tertidur, dia akan memberikan 1000 permohonan kepada Tuhan untuk menjadikan seorang perempuan pendamping hidupnya yang sesuai dengan apa? Ukurannya, yang sesuai dengan kriterianya, yang sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Tapi Tuhan mengatakan, diam, tidur saja. Aku yang menentukan yang terbaik untuk dirimu.
Lalu saya mengatakan kepada kedua mempelai, kau percaya enggak bahwa boru manurung ini yang terbaik? Ragu di mana? Hati narung do pena duming gesyanon seren narohana rupani. Lalu saya tanya ini, inang bokon, kamu percaya enggak boru siahan? Masih adakah menurutmu yang terbaik dari si Pasaribu ini untuk mendampingi hidupmu? Lalu saya bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan yang terbaik dan dialah yang tahu di mana titik awal cinta kasih itu diperpadukan, ketika Tuhan mempersatukan dua insan yang berbeda jauh melebihi kriteria yang ada dalam diri kedua mempelai, dan Tuhan berencana untuk mempersatukan mereka, mereka harus mengakui dan mengatakan inilah yang terbaik. Porsia doho amang doho toinang inat tanadong di saping mi iru na dumenggan baru naik tutu inna rohani amana deba. Porsia doho inang amat tanadong di saping mi iru na terbaik, amat tanadong di jabun waeng iru na terbaik. Tungbo hape rupani i halas somma, tungbo hape pangalahoni halas somma. Itulah yang terbaik. Yang punya suami kiri kanan, coba pegang dulu tangannya karat-karat, bilang sama dia dalam hatimu, engkau lah yang hai godang duna juluin yang manopo tahu si bawadi nauli karejo na jago-jago rupana dang binoto na songon dia songoni nang hita aka ama dohot ina dison banyak. Untuk itu yang pertama dalam pemberkatan ini, katakan dalam hatimu yang paling dalam, Tuhan, banyak cita-cita yang saya rencanakan sesuai dengan kriteria yang ada pada diriku. Tapi aku mau mengatakan pada hari ini, yang telah Tuhan perkenankan duduk di sebelah kiriku ini, inilah yang terbaik. Mati atau hidup, dialah yang terbaik. Kau juga inang seperti itu. Kemungkinan kau selama ini mencari, atau mungkin bisa jasa ragu, isiru naga berokap di tondiku. Inilah pada hari ini yang terbaik. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, perlu saya tekankan melalui khotbah ini, ketika Tuhan memberikan yang terbaik, bukan berarti kita tidak memiliki tanggung jawab. Apakah tanggung jawab kita? Yang pertama, memelihara yang terbaik itu. Yang kedua, menopang yang terbaik itu. Yang ketiga, mengampuni yang terbaik itu. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, mengubah perilaku yang kurang dari yang terbaik itu. Terbaik bukan berarti sempurna. Terbaik artinya adalah dia berkenan memberikan hati, pikiran, nyawa untuk dirimu. Dan bukan berarti dia sempurna dari segi perilaku. Haleholanoddo inang boru siahan nadade mangaleo kosana tuho. Nah mangalehon hatinya untuk memberikan hatinya, mempersembahkan hatinya, bukan mempersembahkan pekerjaannya, bukan mempersembahkan apa karirnya, bukan mempersembahkan apa duitnya, tapi mempersembahkan hatinya untuk kamu, bahkan mempersembahkan tubuhnya. Dan begitu juga kau inang, kaulah yang terbaik. Terbaik, engkau sangat terbaik, karena engkaulah wanita yang mau memberikan apa? Hatimu. Ada kesempurnaan si Pasaribuon, tapi ketika engkau memberikan hatimu, engkau akan membimbing dia. Ketika engkau memberikan hatimu kepada dia, bohape pangalahoni ibana tuk suarong do hata sirang. Bohape pangalahoni mana ikon hokopommu. Bohape pangalahoni mana ikon dohonommu do pangalahona hurangi di ibana songon pangalahom. Dan ketika engkau memberikan hati, seberapa banyak pun engkau inang berkorban, engkau tidak akan sakit hati. Engkau tidak akan dendam. Ketika engkau memberikan hati, engkau harus siap sedia menerima tindakan sakit hati.
Tidak semua rumah tangga berjalan langgeng. Enggak ada jaminannya. Apalagi di zaman pertikaian, tingkat mobilitas nizolma luar biasa, hanya untuk mengumpulkan. Tidak ada kesempatan untuk berbagi. Bukan soal berbagi uang, berbagi waktu. Bukan soal berbagi waktu, berbagi hati. Kekuatan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudara apa? Komunikasi. Semua yang boleh kita kerjakan di titik puncak kenikmatan dari keluarga itu. Semua orang tua yang hadir di sini pasti kita mengatakan hati dan komunikasi. Setabi molonunga marbada hita sadari, maaf 1000 kali maaf, tupodo mape tidak akan nikmat. Itu. Jadi kekuatan itu adalah komunikasi. Harta tidak menjadi jaminan. Itu saya buat ilustrasi sama mereka atau contoh. Dulu saya waktu pelayanan di kampung-kampung, saya tidak memakai mobil. Saya hanya memakai apa? Sepeda motor. Ketika setiap pergi pelayanan, ketika kami berantem dari rumah, istri harus ikut. Dia harus terpaksa memakulingiau. Alanya kok kaulon nado sepudi. Molodang madawi mana? Bayak kok kamu mau lomar kareta 2 halak. Nasada burhing. Nasada nai mau atetena. Bagasi dulu orang normali. Ulu rumah akak karetai. Boleh mabeu segijak sada. Tapi ketika kami tidak cakapan demi pelayanan, dia harus naik di belakang. Dia harus peluk saya. Walaupun terkadang dia hanya menengadah ke atas. Dah kayak berek tu dulu. Daripada susah perjalanan non. Terpaksa pak. Ibu kapak katayon. Manang nasumape pamukayon ne pak katayon mang nadang. Asal madok si delia mak katai. Tetapi ketika saya punya mobil, berantem dari rumah, saya bawa mobil. Bapak Ibu Saudara-saudara, pulang dari pemberkatan tetap juga berantem. Karena dia sudah di sebelah kiri, saya sudah di sebelah kanan, dan jaminan. Jadi kalau tadi dikatakan dalam firman ini, kerajaan Allah itu adalah apa inang? Bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau kalian itu menjadi rumah tangga perpanjang tanganan Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah semakin nyata di tengah-tengah dunia, bisakah kalian menikmati rumah tangga ini sekalipun dalam penderitaan? Boydo hoinang dohotolai tudoluk tutoruan hamuma nama boto bohango lumu haduan di Kalimantan. Halai boydo nikmatan munai. Dan kalian mengatakan sungguh besar kuasa Tuhan. Inilah yang paling nikmat dalam kehidupan ini. Asaunang gabe mangarsaki kamu tuna tua-tua ado tuna tua-tuaan. Molotohodo kamu rumah tangga nagabe hataridaan ni harajao ni debata. Bodo pasonangommu na duaon amat tado inatan. Marhite na yasroha di bagasan sadani roha unang martanga pudi. Saya bilang sama mereka, sotung martanga pudi. Alai ingot haholongi simatuam haholongi. Buat yang terbaik. Napura sangatuk pe naboy tongosomu setiap tahun. Manetek iluna matjaloi tangyang nii ibotohodo niku margadda boy pasahaton di debata tuho. Itu yang terkadang tidak disadari para anak di zaman ini. Itulah kekuatan yang kemudian 1 tahun pertemanan tidak menjadi jaminan untuk saling mengenal sempurna satu dengan yang lain. Lalu untuk menindaklanjuti proses daripada perkenalan ini agar semakin dimatangkan, karena tidak ada rumah tangga mematangkan sempurna laki-laki dan perempuan sampai titik kematian memisahkan kedua belah pihak. Gak ada. Lalu apa yang menjadi kekuatan amang? Todini harajaon ni debata. Todini harajaon ni debata mana boy mengampuni ibana diho. Karena engkau lemah, karena engkau juga lemah. Itu maka saya katakan, engkau terbaik sebab engkau mampu memberi hati. Engkau terbaik sebab engkaulah perempuan yang bisa menutupi kelemahan daripada si pasaribu ini dan tidak pernah memperjualbelikan kelemahan itu. Sebab engkau lalai
Laki-laki yang terbaik yang bisa menutupi kelemahan kekurangan daripada siapa? Daripada inang bau ini. Dan tidak akan pernah itu kau perjualbelikan kepada siapa? Kepada orang lain. Situ. Untuk itu, bagaimanakah kita mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah keluarga kita? Ngunang dotong titik kila masu-masu songonon. Songoni manaki porhot ni tangan mulai meniuk tangan inang bau. Songoni manaki porhot minang bau. Setabi maju inang bau. Porhot ni tanganmu meniuk tangan ni layon. Jadikanlah gereja sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan apa? Komunikasi, persekutuan, persaudaraan, peningkatan karir, untuk meningkatkan hubungan interaksi sosial antara kita dengan orang lain. Kalian di Pangaratoan. Kemudian jadikanlah Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa berdaulat, campur tangan atas segala rencana yang boleh kalian lakukan dalam perjalanan rumah tangga ini. Yang terakhir, jadikanlah Tuhan itu di dalam kerajaan Allah itu sendiri sebagai pribadi yang senantiasa ingana pangadua-duamu dia ke pergumulan, persoalan hidup yang memungkinkan terjadi di hari yang akan datang. Senantiasalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, ketika engkau mendekatkan diri, engkau akan dimampukan, engkau akan dikuatkan. Kebahagiaan itu, ingat, akan sempurna menjadi milik kalian berdua. Selamat atas pernikahan ini. Doa kami yang mengasihi kalian di sini, kiranya Tuhan semakin dipermuliakan atas perjalanan rumah tangga yang akan kalian lalui. Amin.